Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nurhaliza dari Prodi Pendidikan Teknik Vokasional Elektronika. Di video kali ini saya akan menjawab secara lisan UAS tentang sistem telekomunikasi. Soal pertama yaitu jelaskan 8 parameter antena. Yang pertama yaitu ada pola radiasi, yaitu penggambaran secara grafik dari pola pancaran gelombang yang dihasilkan oleh antena yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang kedua yaitu ada parameter efisiensi, yaitu rasio dari pemancar dibandingkan dengan rasio daya dari pemancar dan loss yang diterima. Yang ketiga yaitu ada bandwidth. Bandwidth antena adalah lebar atau range frekuensi di mana antena dapat bekerja sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Yang keempat ada gain. Gain antena ialah power yang diberikan kepada antena agar memberikan power yang lebih besar. Yang kelima ada bandwidth, adalah besar sudut berkas pancaran gelombang frekuensi radio utama atau main lobe yang dihitung pada titik 3 desibel menurun dari puncak lobe utama. Yang keenam ada polarisasi antena yang didefinisikan sebagai arah vektor medan listrik yang diradiasikan oleh antena pada arah propagasi. Yang ketujuh ada antena impedansi atau didefinisikan sebagai rasio perbandingan antara voltage dengan arus pada suatu terminal atau titik di suatu antena. Yang kedelapan ada direktivitas antena yang sebagai perbandingan antara harga maksimum intensitas radiasi dengan intensitas radiasi rata-rata yang dipancarkan. Soal yang kedua yaitu jelaskan jenis-jenis antena dan penerapannya. Yang pertama ada antena roket yang berfungsi memiliki sinyal yang jauh. Kedua antena grid yang fungsinya menghubungkan antara antena dan radio. Dan yang ketiga ada antena flat yang digunakan pada jarak dekat bukan jarak jauh. Yang keempat antena omnidireksional yang berfungsi untuk memancarkan sinyal ke segala arah yang biasa diterapkannya pada wifi. Yang kelima yaitu antena parabolik, diterapkan untuk memperkuat sinyal hotspot. Yang keenam yaitu antena yagi yang bentuknya seperti batang, biasanya diterapkan pada antena untuk televisi. Soal yang ketiga yaitu jelaskan macam-macam noise beserta contohnya. Noise terbagi dua yaitu noise eksternal yang dihasilkan oleh luar sistem komunikasi berupa buatan manusia, man-made noise, dan noise alami extraterrestrial. Nah, noise eksternal ini terbagi atas tiga yaitu atmosphere noise, extraterrestrial noise, dan industrial noise. Yang kedua ada noise internal, yaitu noise yang dibangkitkan oleh komponen-komponen dalam sistem telekomunikasi. Nah, ini terbagi tiga juga yaitu yang pertama thermal noise, yang kedua short noise, dan ketiga transit time noise. Soal keempat yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan dari gelombang mikro. Yang pertama yaitu kelemahannya. Kelemahan gelombang mikro yaitu mudah terinterferensi atau mudah terganggu oleh gelombang radio yang lain. Bahkan oleh dua sistem transmisi gelombang mikro yang berdekatan sekalipun juga dapat terganggu. Nah, untuk kelebihannya yaitu perambatan relatif cepat dikarenakan gelombangnya yang pendek. Dan yang kedua efisiensi biaya, bisa dibilang biayanya cukup murah. Dan yang ketiga yaitu mudah untuk diimplementasikan dan diinstalasikan. Soal yang kelima yaitu jelaskan cara prinsip kerja satelit dan keuntungannya. Prinsip kerja satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan
downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Komunikasi satelit pada dasarnya berfungsi sebagai repeater di langit. Keuntungan dari satelit yaitu memberikan cahaya di malam hari, berpengaruh pada keseimbangan air laut, memancarkan sinyal televisi, telepon genggam, dan internet, memancarkan dan menerima sinyal komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.